Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Admin Info Sabo yang kali ini akan berbagi aplikasi sederhana untuk membantu proses rasionalisasi nilai rata-rata raport semester 1 sampai semester 5 bagi adik-adik kelas 12 sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan adik-adik untuk memilih perguruan tinggi negeri dan program jurusannya. Aplikasi ini dibuat sangat sederhana karena hanya menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel yang tidak dikonversi ke bentuk aplikasi lainnya, alias masih murni dengan ekstensi XLSX. Kalau adik-adik mau download, tinggal klik saja tautannya di deskripsi, lalu setelah di-download, data nilai bisa disesuaikan dengan nilai rata-rata rapot adik-adik semua. Untuk simulasinya seperti ini. Nah, admin telah membuat aplikasi yang cukup sederhana, yaitu yang pertama berupa tabel, dan ini nilai-nilai ini nanti bisa adik-adik sekalian rubah, dan nilai yang dimasukkan untuk jenjang SMA ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Untuk program IPA, kemudian matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, geografi untuk program IPS. Lalu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan bahasa asing untuk program bahasa. Jadi di sini digabung, tinggal nanti sesuaikan saja dengan program jurusan adik-adik. Kemudian untuk SMK ada di sheet kedua atau di sheet SMK ini. Dengan mata pelajaran hanya ada 4 mapel, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Oke, selanjutnya setelah adik-adik mengentry data ini boleh dihapus dulu. Bisa dihapus dan diganti dengan nilai rata-rata adik-adik. Oke. Setelah nilai di-entry, maka tinggal geser ke bawah, lalu ada keterangan grafik naik turun daripada nilai rata-rata dari semester 1 sampai semester 5. Contohnya tadi, setelah nilai-nilai ini dimasukkan, maka keterangan grafik akan muncul di sini. Untuk semester 1 kita kasih nilai tetap saja, karena untuk acuan semester 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, setelah tadi data di entry, maka muncul keterangan seperti ini. Contoh matematika, nilainya dari tetap karena tidak ada perubahan, tetap, kemudian di semester 5 naik. Lalu bahasa Indonesia tetap, turun, naik, turun. Bahasa Inggris tetap, naik, tetap. Kimia tetap, naik, tetap, naik. Lalu fisika tetap, naik, turun, naik. Biologi tetap, turun, naik, tetap, turun. Dan tentunya keterangan ini nanti didasarkan nilai-nilai rata-rata, maksudnya nilai rata-rata yang telah di-entry di atas ini. Dan keterangan ini tentunya akan berubah ketika nilai yang di-entry juga berubah. Nah, lalu setelah ada keterangan grafik naik turun, di sini juga ada keterangan ranking, di mana berdasarkan keterangan di sini ranking pertama atau nilai rata-rata yang menduduki peringkat atas yaitu ada fisika, kemudian yang kedua kimia, sementara yang terakhir ada matematika. Maka muncullah grafik seperti ini, grafik rata-rata per mata pelajaran. Oke, setelah melihat grafik rata-rata per mata pelajaran, adik-adik bisa geser ke kanan untuk melihat grafik naik turunnya per mata pelajaran. Contoh matematika dimulai dari tetap, kemudian turun sedikit lalu naik. Itu pun bahasa Indonesia. Kemudian ada kimia, sosiologi atau sastra Indonesia. Nilainya cenderung dari tetap kemudian naik, tetap dan naik. Lalu untuk mata pelajaran fisika atau ekonomi atau antropologi, grafiknya seperti ini. Kemudian masih ada satu lagi ternyata di sebelah kanan. Oke, untuk nilai bahasa Inggris grafiknya seperti ini.
lalu biologi seperti ini. Nah, kemudian dengan grafik naik turun ini nanti adik-adik bisa menentukan sejak sekarang tentang perguruan tinggi mana yang harus dipilih serta jurusan atau program apa yang harus dipilih, seperti itu. Karena menurut berbagai sumber media tentang trik lolos SNMPTN 2021 itu diantaranya mengacu pada grafik naik turunnya nilai. Bahkan ada yang berkata bahwa salah satu trik untuk lolos SNMPTN 2021 adalah dengan mengacu pada grafik naik turunnya nilai. Contoh, kalau kita lihat grafik di sini, grafik yang nilainya naik, di sini ada mata pelajaran kimia. Ada mata pelajaran kimia jika program IPA, kemudian sosiologi jika program IPS, atau sastra Indonesia jika program bahasa. Di sini grafiknya naik, naik, dan naik. Nah, jika mata pelajaran yang grafiknya naik, maka ketika adik-adik memilih jurusan hendaknya disesuaikan dengan mata pelajaran yang grafiknya selalu naik. Artinya program jurusan yang ada hubungannya dengan mata pelajaran yang grafiknya naik. Adik-adik boleh percaya atau tidak dengan cara rasionalisasi rapot untuk sukses SNMPTN 2021, tapi yang jelas semua media telah menyatakan hampir 100% bahwa salah satu cara untuk lolos SNMPTN yaitu dengan merasionalisasi nilai rapot. Kemudian setelah melihat grafik naik turunnya nilai rata-rata, maka ketika memilih jurusan disesuaikan dengan jurusan yang ada hubungannya dengan mata pelajaran yang grafiknya naik. Setelah adik-adik merasionalisasi nilai rapot, ada hal yang penting lagi, yaitu tentang informasi trik lolos SNMPTN 2021. Sebagaimana yang telah dikatakan tadi, bahwa banyak media yang mengabarkan bahwa di antara trik-triknya sebagaimana yang telah tersebut, kemudian ditambah dengan trik-trik lain. Di antaranya yang pertama, yang jika dirangkum kira-kira ada 12 trik lolos SNMPTN 2021. Yang pertama, tidak menumpuk satu jurusan. Ini artinya karena SNMPTN tahun 2021 itu proses pemeringkatannya dari sekolah, maka teman satu sekolah pun bisa dianggap sebagai saingan. Maka antara jurusan yang adik pilih dengan jurusan teman hendaknya berbeda. Kemudian yang kedua ada lagi tentang grafik nilai dari awal terus meningkat. Ini yang telah disimulasikan tadi. Lalu memilih jurusan yang tidak dipilih. Memilih jurusan yang tidak dipilih artinya ketika memilih jurusan itu hendaknya memilih jurusan yang tidak dipilih oleh teman yang lain. Ini ada kaitannya dengan trik yang pertama, yaitu tidak menumpuk satu jurusan. Lalu ada lagi yang keempat, memilih perguruan tinggi yang berbeda. Selain tidak menumpuk satu jurusan atau memilih jurusan yang sama, hendaknya adik-adik tidak memilih perguruan tinggi yang sama dengan perguruan tinggi yang telah dipilih oleh teman. Lalu yang kelima, memilih perguruan tinggi yang tidak diminati. Ini bisa jadi perhatian juga, karena memilih perguruan tinggi yang tidak begitu banyak diminati, otomatis daya saingnya rendah. Lalu yang keenam, memilih jurusan yang passing grade-nya rendah. Memilih jurusan yang passing grade-nya rendah. Jurusan yang sama, misalnya Universitas A jurusan fisika katakanlah, kemudian Universitas B jurusan fisika. Antara Universitas A, antara perguruan tinggi A dan perguruan tinggi B dengan jurusan yang sama, itu passing grade-nya berbeda-beda. Makanya trik ini perlu dipakai, yaitu memilih jurusan passing grade yang rendah. Kemudian yang ketujuh,
memilih jurusan yang ada portofolionya, karena portofolio merupakan salah satu nilai plus, sehingga nilai rata-rata rapot yang rendah bisa didongkrak dari nilai portofolio. Lalu yang kedelapan, memilih jurusan yang paling besar nilainya berdasarkan nilai rapor. Ini ada kaitannya dengan simulasi tadi, yaitu rasionalisasi nilai rapor. Memilih jurusan yang paling besar nilainya berdasarkan nilai rapor. Kalau tadi disimulasi bahwa nilai rapor yang paling besar adalah fisika, maka mencari jurusan yang ada hubungannya dengan mata pelajaran fisika. Kemudian yang kesembilan, mendaftar di akhir sebelum penutupan. Ini juga merupakan salah satu trik, dimana kalau mendaftar di akhir sebelum penutupan, menunggu teman-teman lain sudah mendaftar, maka kita bisa tahu teman yang lain si A, si B, si C mengambil jurusan apa saja, sehingga adik-adik bisa mengantisipasi agar tidak memilih jurusan serta perguruan tinggi yang berbeda. Tapi jika mendaftar di akhir sebelum penutupan, ini biasanya banyak kelemahan adik-adik, karena server biasanya sibuk sehingga susah untuk diakses. Sehingga trik yang ke-9 ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan atau tidak. Lalu yang ke-10, memilih perguruan tinggi yang menerima SNMPTN jalur prestasi di luar dari nilai rapor. Dalam hal ini perguruan tinggi yang mempersyaratkan piagam atau sertifikat misalnya, karena piagam atau sertifikat tentunya mempunyai nilai plus sehingga menambah nilai rata-rata rapor. Lalu ada lagi yang ke-11, koreksi diri sebelum memilih jurusan. Nah, siapa lagi kalau bukan kita yang mengoreksinya, karena kita sendiri yang bisa mengoreksi diri. Selama sekolah kita masuk dalam kategori siswa yang seperti apa, seandainya kita adalah siswa dengan peringkat umum sepanjang sekolah, mungkin bebas harus memilih jurusan. Namun jika biasa-biasa saja, jangan terlalu berlebihan dalam memilih jurusan, harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, karena adik-adik bersaing tidak hanya di sekolah saja tetapi secara nasional. Lalu yang ke-12 yang tidak kalah pentingnya, yaitu meminta doa restu kedua orang tua, khususnya ibu, karena ibu adalah orang yang paling utama dalam hidup kita. Allah akan memprioritaskan doa sang ibu. Jadi kalian harus meminta doa agar diterima SNMPTN kepada orang tua, khususnya ibu. Jangan lupa minta doakan dari sebelum daftar sampai pengumuman. Semua hasil yang akan diterima jika diusahakan sudah maksimal, jika tidak lulus berarti memang bukan rezekinya. Oke, demikian saja ulasan dari admin. Semoga nanti adik-adik sekalian sukses lolos SNMPTN 2021. Akhir kata, selamat berjuang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.